Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini, catatkan yang hadir menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai ya Allah. Jadikan pertemuan ini bisa menghapuskan dosa kami, menambah iman kami ya Allah, menjadi bekal kami mengabdi padamu, menjadi bekal kami husnul khotimah, menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Wahai Allah yang maha mendengar, kabulkan doa kami. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Judulnya apa? Menyiapkan menuju kebahagiaan. Jadi Ramadan itu adalah jalan pintas menjadi ahli takwa. Sesudah 11 tahun rada susah takwa, nah Ramadan ini dimudahkan oleh Allah. Apa? Apa yang salah? Jadi orang yang benar-benar bahagia itu kuncinya sederhana, Bu. Mudah bahagia itu. Tapi banyak orang milih tidak bahagia. Walaupun dia ingin. Seperti ingin ke Garut, tapi perginya ke Jakarta. Banyak orang yang ingin bahagia, tapi kok susah bahagia. Nah sebetulnya bahagia itu kalau kita makin takwa. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Nah, artinya baca sendiri. Jadi Allah mewajibkan kita berpuasa, sederhananya la'allakum tattaqun. Jadi orang yang paling takwa teh orang yang paling bahagia. Kalau kurang bahagia berarti kurang takwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu hatinya yakin ke Allah, sibuknya amal soleh, cuman itu takwa. Saya oleh guru diwanti-wanti, kalau di majelis taklim ada yang sedang ngobrol, harus diam. Gitu. Isi yang diobrolinnya penting. Jadi saya diam. Nyuruh diam nggak berani, takut nyakitin perasaan orang. Saya aja yang diam. Dan kalau diam mah nggak akan nyakitin siapa-siapa. Ya. Lanjut. Kita diciptakan Allah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ngabdi ke Allah. Kalau orang ibadah tuh jadi gimana? Bahagia. Surat An-Nahl 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu bahagia tuh namanya hayatan thayyibah.
hatinya teh tentrem, tumanina, sakinah, keperluannya teh cukup aja, bukan banyak, tapi tiap perlu cukup, bukan ada, cukup Bu. Ada juga nggak cukup pas stres, cukup. Anak sekolah cukup, buat bayar kontrakan cukup, mau umroh cukup. Aneh, tapi nyata, tapi bekal begini, hayatan thayyibah itu. Kemudian ibadahnya enak, ilmunya nambah terus, akhlaknya bagus. Ini hayatan thayyibah. Masalah pasti banyak, tapi tidak stres. Karena seperti tiap ada soal dikasih jawaban. Kan yang stres tuh tidak tahu jawabannya. Orang tidak lulus ujian tuh bukan karena soal, karena salah jawabannya. Benar? Nah, yang ngasih soal Allah, tapi karena kitanya disukai Allah, dikasih jawaban juga oleh Allah. Namanya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Ada aja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga, gak kepikiran, ada aja. Udah janji Allah itu. Jadi jangan takut ngadepin masalah apapun, keperluan apapun, gak ada yang gawat, semuanya dikuasai oleh Allah dan mudah bagi Allah memberi jalan. Yang penting pantas tidak kita ditolong Allah. Jadi pikirannya tuh bukan, kok masalah ini sulit. Nggak ada yang masalah sulit, tidak ada. Yang ada itu kita tidak ditolong Allah gara-gara tidak pantas. Nah, saya kali ini tidak akan ceramah tentang saum. Sebab udah banyak yang ceramah tentang itu. Ya, hukum saum dan sebagainya. Enggak. Mau yang lain aja. Apa? Karena ada dalil begini. Ada ibu-ibu, ahli sholat, ahli saum, ahli tahajud, senang baca Quran, tapi di akhirat menurut Rasulullah, dia finnar. Dia di neraka wanita ini. Sholat, saum, ngaji. Kenapa di neraka? Karena ibu ini tetangganya tidak aman dari gangguannya. Nah, saya mau ngebahas ini aja. Jangan-jangan ibu saum tetap dikusruh ke neraka. Na'udzubillah, gara-gara muflis, bangkrut. Dia sibuk beramal, tapi dia sibuk juga nyakitin orang. Di akhirat nanti, setiap perkataan, seperti perkataan saya sekarang, setiap perbuatan, celetak-celetuk, komentar-komentar, termasuk postingan, termasuk apapun yang membuat orang teraniaya, dibayar oleh kita dengan amal kita. Dibayar itu. Kalau habis pahala sholat, pahala saumnya, karena khusyuk kan sholatnya, ngaji nggak ngerti, dibayar pahala habis, maka dosa orang yang kita zolimi itu dipikul oleh kita. Na'udzubillah. Jadi ada ibu-ibu yang tidak pernah berzina, tapi nanti dapat mikul dosa zina, korupsi, dosa zolim. Kenapa? Karena dia ibadah ke Allah, tapi tidak baik ke makhluk. Rasulullah SAW sampai bersabda seperti ini, Bu. Aku keluar untuk memenuhi kebutuhan saudaraku, lebih aku cintai daripada itikaf di masjid ini, di Masjid Nabawi, sebulan penuh. Ibadah itikaf itu luar biasa. Tapi ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, Rasulullah lebih suka nolong orang. Karena ketakwaan seseorang tidak cukup dilihat dalam ibadahnya saja, tapi dalam pergaulan dengan sesama.
Berikut ini ada 4 pilar akhlak. Imam Ibnu Rajab mengatakan, kalau akhlak heran, tadi ini dilihat nggak ada yang ngobrol di bawah, tapi suaranya ada. Pas dilihat, oh ada yang sedang bermusyawarah. Saya tidak mau suudzon kepada yang ngobrol, saya berbaik sangka bahwa obrolannya itu luar biasa pentingnya. Lebih penting dari majelis ilmu, ya. Termasuk posting, ya. Posting, kalau penting silakan, kalau enggak ya sudah nggak usah diposting. Kalau manfaat buat orang silakan. Lanjut, jangan sampai badannya di sini tapi nggak ada pahalanya di sini, ya. 4, ciri hadis tentang orang kalau 4 ini selamat, akhlaknya bagus. Berarti ibadahnya benar. Karena sholatnya bagus tapi akhlaknya jelek, pasti sholatnya tidak benar. Karena kalau sholat baik, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang zalim ke diri, zalim ke orang lain. 1, Rasulullah SAW bersabda seperti ini. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seseorang. Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai, menyukai apa untuk saudaranya seperti dia mencintai apa yang untuk dirinya. Jadi bukan mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bingung itu gimana? Contoh sederhananya begini, Bu. Ini buat tes diri sendiri, ya. Ya, ada yang ngerti nggak, ya? Ada yang ngerti nggak mau bobo? Kalau nggak ngerti boleh cari tempat yang lain, ya. Ini bahasannya bahasan tua sih. Jadi gini nih, ranking terbawahnya adalah tidak senang lihat saudaranya orang Islam dapat nikmat dan senang dia dapat musibah. Ini adalah orang Islam terburuk. Tidak suka ada yang dapat nikmat dan senang kalau dia kena musibah. Ini namanya si dengki. Persis penyakit Kabil, pembunuhan pertama karena dengki. Persis penyakit iblis yang tidak ridho Allah menciptakan Nabi Adam sehingga dia dikutuk selamanya. Hati-hati nih, ada orang Islam yang kayak gini. Pokoknya kalau orang dapat nikmat dia tidak suka. Teman daftar umroh nggak rela. Uang dari mana? Tiba-tiba batal umrohnya. Yes, begitu. Si dengki nih. Orang dapat nikmat, suaminya dapat naik jabatannya. Gak mungkin. Lihat aja pasti korupsi. Masih dengki. Hidupnya tidak akan pernah bahagia. Pahalanya diberikan kepada orang yang didengki. Seperti api membakar kayu. Ditumpukan terus pahalanya. Kedengkian membakar habis kebaikan seperti api membakar kayu. Na'udzubillah. Itu terburuk. Hati-hati nih, ya. Hati-hati, ini meriksa diri. Ada yang naik dari itu tapi masih buruk, yaitu janganlah, jangan celaka, jangan menderita, tapi nggak boleh sukses. Gitu. Ada tuh, celaka mah janganlah, kita nggak pengen, tapi ya nggak boleh lah. Ikrarnya jilid 5, karena saya baru jilid 2 ya. Ada lagi, dia tidak menginginkan kerugian, tapi orang boleh sukses, cuma harus di bawah saya gitu, nggak boleh selevel. Ini dengki juga. Ada loh di antara kita, bolehlah beli tas, tapi jangan yang baru, yang bekas aja lah, ya, walaupun ori gitu. Yang baru disebut bahagia
kalau teman dapat nikmat dan kita ikut bahagia. Alhamdulillah, anak tetangga kita sudah hafal juz 30. Anak ibu belum, nggak apa-apa ya, senang aja dia. Ya alhamdulillah, si ibu dapat hadiah umroh. Alhamdulillah, beliau diundang oleh Allah. Nggak ada sedikit pun untuk kekecewaan. Baru disebut beriman. Yang top adalah senang melihat orang lain lebih sukses dari kita. Ini udah umroh 2 kali. Kemudian ada teman udah umroh, mau ketiga kalinya, waduh panas. Mau ngapain? Pakai panas. Ikut ke majelis ini, tiba-tiba ikut ke pengajian majelis taklim yang lain. Kenapa jengkel? Di sini mau nyari ridho Allah, di sana nyari ridho Allah. Kalau tidak ridho, ada jamaah kita pindah ke majelis yang lain, berarti tidak nyari ridho Allah itu mah. Harusnya bahagia dong. Hati-hati yang SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Udah Bu, potretnya. Ya, lihat sini. Bu, Pak, jangan ribet dengan rezeki orang, ya. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Ini segini teh beda-beda takdirnya. Jangankan se-M majelis taklim, seibu, sebapak aja beda-beda. Enggak usah ribet dengan rezeki orang. Jangan suka noongin tetangga. Sampai coplok, gardeng. Mau apa? Tetangga beli TV baru, kita puyeng. Gak apa-apa. Orang dapat apapun dari Allah, suka-suka Allah. Benar? Tiap orang ketemu dengan rezekinya masing-masing. Kenapa kita jadi sakit hati? Kalau Allah mau undang hambanya umroh, ya diundanglah oleh Allah. Kita pengen, tinggal minta. Kenapa ngomongin dia? Kayaknya dia belum pantas tuh umroh tuh. Baru pakai kerudung juga kecil. Ngapa yang ngomong kerudung kecil? Makanya si dengki itu cirinya, dia tidak rela. Pasti dia ngejelek-jelekin yang didengkinya. Ngejatuhin. Tidak mau muji, nyari-nyari kekurangan, nyari-nyari kesalahan, kemudian dia nyebarkan, hancur tuh pahalanya. Hancur tuh. Si dengki itu pasti gibah dia. Pasti tajasus, nyari-nyari kesalahan. Habis sudah pahalanya. Mau sholat, tuh gak nyangka banget ya. Saya itu gimana? Habis pahalanya. Makanya aneh sekali. Orang yang suka ngomongin orang tuh aneh. Saya tuh aneh Bu. Pasti dia tidak bahagia. Pasti tidak bahagia. Ya, orang yang suka banyak ngejelek-jelekan orang tuh, dia tidak akan pernah bisa bahagia. Juga kelakuannya tidak akan mulia. Dan pahalanya habis. Dibayarkan kepada orang yang dia sakiti. Dibayar. Nggak bisa begitu. Kalau mau bahagia, nggak boleh ada dengki. Senang aja lihat orang lain dapat nikmat. Alhamdulillah. Kita daftar umroh sama-sama. Tahu-tahu punya kita diundur. Itu maju. Ya udah. Kalau belum waktunya pergi, pasti nggak pergi. Tapi niat kan udah sampai. Daftar udah sampai. Tahu-tahu ketipu ya Mak. Ya udah, tinggal nabung lagi. Udah ketipu, stres. Jadi 2-0. Mungkin Allah mau menunda supaya kita lebih siap. Bu, sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita tuh belum tentu jelek loh Bu. Saya minta lunas hutang cepat, tapi nggak lunas-lunas aja. Tapi ibu tahajudnya jadi bagus, ya kan? Ngaji jadi banyak, itu juga rezeki. Suami jadi ke masjid aja, sebab mau jatuh tempo. Udah, jangan suka ribet dengan takdir orang. Orang dapat nikmat, kita ikut bahagia. Tetangga dapat musibah, kita ikut prihatin. Tidak boleh ngomong-ngomong jelek tentang orang lain. Kalau ngomong jelek tentang orang lain, berarti kita sedang membeberkan kebusukan hati kita. Kalau kita diam,
kebusukan hati kita nggak ketahuan. Tapi kalau kita udah ngomong ketahuan. Kan biasanya ngomong gini si busuk hati itu ya. Bu, ini kita aja. Itu pasti. Saya sudah ngomong sama dia rahasia yang diomongin ya. Ini rahasia. Rahasia dia omong. Tidak kalau ibu mau dengar, sama tuh pahalanya, dikirim ke sana. Ada tamu datang dari Surabaya, ibu-ibu Majelis Taklim, ya kami jauh loh dari Surabaya. Ya Bu, terima kasih. Kami meminta maaf sama apa salah ibu? Baru juga ketemu, enggak lah pokoknya nggak usah diomong, udah halal. Terima kasih ya, tapi tolong dong. Tolong apa lagi? Itu pahala saya balikin. Jadi gimana ngebalikinnya? Dia yang ngasih ya. Makanya jangan suka kepo. Suka serba ingin tahu urusan orang. Suka menyelidiki orang. Mau apa? Nggak akan bahagia hidup begitu. Nggak ada cerita. Tidak ada hidup bahagia bagi orang yang suka bikin. Nggak akan ada. Tidak ada. Bu ya, maaf ya Bu. Alhamdulillah karena saya sedikit banyak tahu ilmunya. Udah ketahuan orang bakal menderita tuh Bu. Orang yang banyak ngomong. Suka ngejelek-jelekin orang. Aku yakin dia tidak bahagia. Karena Allah tidak memberikan kebahagiaan kepada kemaksiatan. Jadi ibu mau beli rumah bagus, mobil bagus, nah kan demi Allah nggak ngasih bahagia. Makanya yang kedua, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau bukan tidak boleh ngomong. Asal yakin, niatnya baik, perkataannya benar, dan dampaknya baik. Tiga syaratnya mau ngomong itu. Yang disampaikannya benar tidak? Dan dampaknya dari omongan ini positif tidak? Kalau udah bisa, tapi kan memang tidak bisa bukan harus belajar bicara, belajar diam. Dan ini masuk bisa dawai. Ini serius. Tuh kan ngomong lagi bapak-bapak. Kan sudah ini mau ngomong. Jadi kalau ibu ada orang yang aku yakin hidupnya tidak bahagia. Tidak bisa Bu. Nah ibu tentu pilihan kebahagiaan. Ini masalah besar bagi kita nih. Ngobrol itu tidak gampang Bu. Ngobrol itu ada ria, ada pamer, ada dilebih-lebihkan, ada sok tahu, ada sok pinter, ada sok soleh, ada sok gaya, ada sok bengar, ada yang pas ngomong teh malah membuka aib dia. Ya kalau nggak ngomong mah aib teh ketutup. Enggak gampang ngomong teh Bu. Maaf. Kalau ibu membahas, ya ada buku tentang orang-orang soleh, orang-orang yang sukses, raja, CEO atau apa. Itu ciri khasnya enggak banyak bicara. Tapi sekali bicara, bermakna. Justru tong kosong nyaring bunyi. Makin banyak bicara, makin banyak tergelincir niat, tergelincir kata-kata, enggak aman. Sekali keluar, beresiko itu buat kita, Pak. Kalau enggak bunyi, enggak ada resiko.
si eta teda pelit. Kenapa begitu? Jadi kan dibutuhkan. Ternyata yang diomongin itu istrinya seseorang dan itu istri atasan suaminya. Nyampe ke suami dipecat keceletuk kasih ini. Cicing mah. Jadi harus gimana atuh saya nggak kuat pengen ngomong mah ngomong asal 3 syaratnya. Niatnya apa? Niat pamer. Amal soleh, cil kasih eta teh, alah, aing ngojulus, nggak mungkin, tidak mungkin ngomong jelek orang yang nyari pahala. Hati-hati ke suami ya. Suami mana itu belum, udah nikah aja belum, mungkin sabar ya. Pak, jangan ngomong jelek sama istri ya, baik aja. Saya nggak ngomong jelek, cuman istrinya yang ngomong terus ya. Sabar ya sama rezeki bapak. Saya ngomong benar juga nggak dipercaya, ya nggak apa-apa. Kita kan ngomong benar adalah amal soleh, bukan supaya dipercaya orang. Ibu dicurigai oleh suami, mana makanan bu? Oh begini-gini amat masaknya, pada dari bapak uang cuma sedikit, barang-barang naik, setengah bulan juga sudah habis. Si ibu mah boros, kalau belanja seragam pengajian wae, yang berubah teh ngedon baju, seragam, kalakuan terubah. Yang meningkatnya cicilan, lain iman. Gimana bu? Kalau beli buku mata palsu, beli hidung palsu, buat apa? Suami curiga ke ibu itu sakit hati ngomongnya apa adanya. Pak, nih bonnya ini. Bapak tidak percaya. Ibu teh ya enggak apa-apa. Bapak mau percaya atau tidak itu mau urusan Bapak dengan Allah. Urusan saya mau bicara benar. Enggak. Rasul juga bicara benar, tidak semuanya orang percaya, benar? Apalagi kita yang tidak bisa dipercaya. Maka kalau hidupnya nyari keridhaan Allah mah tenang. Yang capek itu nyari pujian, ingin diakui, ingin dipuji, ingin dikagumi, wilujeng liur, aduh capek. Hoyong katingali beunghang teh capek bu, seueur cicilan. Hoyong katingali langsing teh capek ibu, jadi jarang nafas, aduh. Ingin kelihatan cantik liur ibu, aduh. Ai sholat memeni jarang khusyuk, ai dandang. Jujur, sholat mana, khusyuk mana, dandan atau sholat? Makana lah liur. Bukan, kalau wanita boleh enggak ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Kita di rumah jarang lihat ya. Jarang ya lihat istri dandannya apa ya. Justru pulang si ondangan, dibuka tak dandannya, aduh, rewig, mehem, bau kelek. Saya mah nggak mau berburuk sangka, nggak bohong ibu.
Apakah nggak boleh? Sok, tapi jangan diperbudak. Ingin kelihatan cantik, kaya, keren, capek. Yang enak mah just the way you are. Apa adanya sampai ya enak. Hidupnya bahagia. Jadi tua dinikmati. Keluar uban syukuri, benar. Gak kayak dulu badan. Emang ini badan milik Allah. Kenapa rewel? Tapi nanti suami saya gimana? Kalau benar. Atau ibunya kalau solehah mah Allah yang ngebulak-balik hati suami. Emang suami tertarik ke ibu teh karena body? Enggak, Bu. Karena hati. Dia mah body tos biasa dipaksakan. Hari hati kamana wae. Ibu nggak boleh sering-sering lihat foto zaman SMA. Itu udah selesai. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu. Sekarang mau maksakan dipakai lagi, pasti lebih lucu. Udahlah. Saya sudah tua, Bu. Sudah 62 tahun sekarang. Cucu 17. Kalau 63 tinggal setahun lagi hidup saya nih. Tapi asal lebih ya. Itu dibanding dulu itu ya. Karena serius. Gimana tahun 2024? Ada apa 2024? Pilpres. Wah, saya mah nggak mau mikirin, dan saya belum tentu hidup 2024. Liur-liur ya kan. Udah mikirin capres, maut, rugi. Mending doa 2024 semoga Allah memberikan presiden yang bertakwa, beres ya kan. Gimana nanti tinggal cari kira-kira mana yang paling soleh, yang paling takut ke Allah, yang paling bagus akhlaknya, yang paling istiqomah ibadahnya. Udah lihat istiqoroh yang mana ya Allah. Udah gitu bismillahirrahmanirrahim, beres, selesai ya kan. Tinggal doa. Yang ini milik itu, biarin. Dan tiap orang juga nanti mikul sendiri. Kenapa kita harus maksa orang? Dan yang kita coblos juga belum tentu ada takdirnya jadi presiden. Kalau nggak jadi gimana? Ya nggak apa-apa. Umah Allah ya kan. Nah lalu nggak boleh berantem ya. Situ kecebong, sini ke kampret. Sekarang tidak ada. Sekarang sudah damai. Kecebong dengan kampret namanya kecepret ya. Nggak beres. Tos lah ya, tong lalieur ya. Setuju? Saya mengakan liur kapok. Wah, jika buru maut mau hayatan thayyibah aja. Kalau bicara niatnya amal soleh. Yang dikatakan harus benar. Ilmu harus benar, harus ada dalilnya. Kalau berita harus benar juga. Kalau belum tahu dalilnya, diam. Jangan sok tahu. Ini kata Ustadz itu harus jelas. Ustadz ngomong apa, dalilnya apa. Kalau nggak ada dalil tentang ilmu, mending diam. Pak, yang benar tuh yang kunut atau yang tidak kunut? Yang benar itu yang belajar. Kenapa ini kunut? Kenapa ini tidak kunut? Udah tahu ilmunya, pilih yang paling diyakini. Dan hormati pilihan yang lain. Karena yang punya surga teh Allah, bukan yang punya kunut ya. Atau yang tidak punya kunut. Beres. Gak gelut juga, ngerti yang mau digelutin. Arti kunutnya aja gak ngerti ya. Benar? Saya suka heran tuh. Segala rewelnya. Capek rewelnya dia. Yang ketiga, pastikan dampaknya apa. Kalau bicara tema takna,
Jangan celetak-celetuk, enak seberapa kilo kan? Seberapa kuintal lainnya? Kuintal itu karung, nyeri hati. Nah, si aja mah 2 kilometer juga dorok kacayan. Dosa. Itu peot. Itu milik Allah. Yang meotin kita ke Allah, hadirin. Iya. Ek maut. Allah. Menghina itu, dosa itu pasti dibayar nanti di akhirat. Mungkin umrohnya habis tah. Coba nyicil can lunas, pahalanya habis. Ya, nggak aman ngobrol. Iya, pulang umroh bisa ada weh. Iya, lihat gambar Baitullah. Ini tuh yang dulu kamari abdi waktu kadinya gak ayah ya. Cicing nih. Kenapa harus nyebut umroh yang ketiga kali, keempat kali? Itu semuanya belum tentu diterima oleh Allah. Diam. Gak usah segala diceritakan. Gak usah segala ditanya. Baca, lagi saum Senin Kemisnya. Mau ngapain nanya? Itu nyusahin orang. Mungkin beliau ikhlas. Gak pengen diketahui. Gara-gara ditanya. Jadi nyapain. Cicing, disangka sombong, nyebut enggak, jadi bohong, nyebut mohon saya sedang saum, sebetulnya bukan saum Senin Kemis, saum Daud, kan saya itu saum Daud sudah 5 tahun ya, dan tiap malam, jadi rusak semua pahalanya, si eta tahunannya, temen tetangga punya mobil baru. Berapa tahun itu nyicilan lebih sakit cicing pakai maknanya cicilan segala mang mayarkeun. Jangan segala ditanya, jangan serba ingin tahu, jangan segala diceritakan. Gak aman, gak akan bahagia karena peluang jadi dosa. Dosa itu tidak membuat bahagia. Yang amannya waliyakul khairon auliyat. Yakin benar, yakin niatnya benar, yakin perkataannya benar, yakin manfaat ujungnya, pok bicara secukupnya, dah. Kalau belum yakin, diam. Gak apa-apa dianggap bodoh juga. Tersep ngobrol jeung si eta mah cicing wae. Naon. Daripada kita sangsara, betul? Hati-hati yang punya teman bunyi terus ya. Sebaiknya malah jangan memutuskan silaturahim, tapi jangan sering-sering ketemu. Dia suruh ngobrol sama tembok aja. Daripada kita kebagian dosanya. Bu, nggak sengaja denger aja kotor hati loh. Ya, ini mah kita aja. Gak nyangka. Kalau nggak nyangka diam. Dia pasti kaya, tapi mau kasih celana. Nggak sengaja tuh denger ya. Tiap datang si ibu ini, nyicilnya gitu. Busuk langsung hati kita. Tidak sengaja aja bisa busuk hati. Apalagi yang sengaja suka nanyain kejelekan. Iya. Eta mah namina GTA galau tiada akhir. Si ibu eta mah liwe lieur wae. Mau bahagia? Mau bahagia? Saumnya jangan saum perut saja, saum lisan. Sareng saum iya. Tong kana ieu wae. Indonesia
Indonesia 5,5 jam rekor di dunia pegang HP. Mending kalau jadi amal soleh, ya mah pas lihat, Alhamdulillah langsung. Rasulullah SAW. Kenapa ketawa? Menjiwai ya. Memang susah Bu. Ini ya, punten sedikit tentang ini ya. HP. Dulu maksiatnya rada susah. Ini mungkin zaman SMA, saya SMA tahun 81. Belum ada PC lah. Mau berbuat dosa tuh susah. Sekarang sekejap di sini ada dosa. Dulu kalau orang lihat yang tidak boleh dilihat, nggak bisa lama-lama. Malu ketahuan orang, bisa digaplok, benar. Sekarang bisa berlama-lama sendirian lihat aurat orang lain. Susah Bu, anak-anak kita udah berat sekali dengan HP ini. Dia pasti lihat yang nggak benar. Kok pasti sih? Karena nafsu itu la ammarat bisu'i. Nafsu itu maunya maksiat aja. Kita tuh cenderungnya mau maksiat. Illa ma rahimar rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Susah. Di masjid mah saroleha, sedap ya. Pulang ke rumah, tunggu ya Pak sebentar, ini ada ke pengadilan Sampo ini belum tamat. Salaki cicingnya, ngantosan ibu tamat. Anak-anak sabar ya, ibu ini WA dari teman grup ibunya. Seakan-akan kita tuh orang penting yang harus mantengin ini terus. Bisa orang yang tidak jaga pandangan, tidak jaga lisan, tidak jaga telinga. Mau saja ingin bahagia, nggak bisa. Karena bahagia itu kalau bisa jaga diri. Jadi sangsara kita. Ya ngomong gitu. Jadi orang tahu saya sangsara. Karena dia tukang ngomong. Yang tukang ngomong pada salah datang ke pengajian. Sudah yang lalu tinggal dirubah. Tiap orang kan bisa berubah, gitu. Dengan ilmu, dengan riyadhah. Kalau takdirkan saya hadir ke sini, kalau ada manfaatnya supaya kita selamat dan bahagia. Kalau kemarin kita banyak omong, sekarang kita kurangi. Ini juga banyak bicaranya dari tadi. Tapi sekuat tenaga diusahakan kata-katanya itu bermanfaat. Takut mau ngabodor gesiun. Ya pasti nanti ketemu dengan omongan ini di yaumul akhir. Tidak ada satu patah kata pun kecuali pasti saya akan dituntut. Tidak. Ya habis belum waktunya. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Ini kunci akhlak. Surat Ali Imran ayat 134. Ciri orang takwa, ciri ahli sorga. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri ahli takwa itu senang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi ibu-ibu pelit, korek, kedekut, buntut kasir, cap jahe, itu teh kurang takwa. Orang takwa mah ringan sedekah, enggak ada pelitnya dalam senang dan dalam susah. Ciri yang kedua ahli takwa di surat Ali Imran 134,
wal kadiminal ghaidha, menahan amarah. Makin kuat iman, takwa, cirinya makin nahan marah. Makin mudah marah, sering marah, terus-terusan marah, ciri-ciri kurang takwa. Ini penting, Ramadan itu adalah saum ngambek. Harus bagaimana? Orang kalau tahu ruginya tidak mau. Ngambeknya merugikan total, Bu. Dari segi wajah aja, orang cantik kalau ngambek jadi jelek. Saya nggak nerusin ya. Gimana orang jelek? Ya pikir sendiri. Mau didempul, mau pakai salon, mau pakai apa aja, kalau udah pemarah rusak itu wajah. Kata-kata kalau orang marah seperti orang tidak berpendidikan, Bu. Coba browsing, lihat orang-orang marah di YouTube. Ada menteri marah, malu sekali lihat. Ya Allah, gak ada wibawa. Orang marah, kata-katanya tuh cenderungnya zalim, memalukan. Dan kalau ngambil keputusan jahat orang pemarah itu, jadi zalim. Marah itu ujungnya zalim, Bu. Akalnya turun. Lihat, orang-orang yang dihukum gara-gara tidak bisa menahan nafsu. Semuanya. Ada yang tidak bisa menahan amarah, tembak. Ada yang tidak bisa menahan syahwat, zina. Ada yang tidak bisa menahan keinginan, maling. Semuanya gara-gara tidak bisa nahan diri. Ramadan itu latihan menahan. Di antaranya menahan amarah. Kalau menjengkelkan. Satu, diam. Diam, karena kalau sekali bicara, terus seperti bola salju. Kemudian yang kedua, zikir. Apa zikirnya kalau lagi marah? Kata siapa? Itu mah sama, lagi marah, hanya di model baru. Astagfirullahaladzim. Rasul mah nggak begitu. Astagfirullahaladzim. Itu mah sama, marah, Bu. Ini modelnya aja disolehahkan. Wiridnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aduh, hidup sekian lama baru tahu Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jadi bersih di sini. Covid aman di sini nggak ada. Ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sunahnya minum itu begitu. Tangan kanan duduk, lihat dulu, bismillah, tebluk, alhamdulillah, bismillah, 3 kali tebluk. Mengalok-lok ma ontak. Saya tidak bohong, ya kan begitu. Ibu ketawa bukan saya ngabodon. Boleh, lucu boleh, asal tidak boleh bohong. Rasulullah bersabda, aku jamin rumah istana di pinggiran sorga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi kita benar tahu. Aku jamin istana di tengah surga bagi yang tidak berdusta walaupun sedang bergurau. Jadi itu nggak boleh pakai bohong.
Aku jamin istana yang paling tinggi di sorga bagi yang berakhlakul karimah. Jadi sorga tertinggi itu bukan ahli sholat. Ahli sholat yang akhlaknya baik. Kalau ahli sholat akhlaknya jelek, nggak diterima. Karena buah sholat itu akhlak. Udah cukup ya, sejam nih saya. Jangan marah-marah. Baru juga dikasih tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan keras-keras. Karena nanti kalau suami lagi marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pindah posisi dari berdiri duduk. Pindah posisi sunnah ini. Jengkel, pindah posisi. Pindah posisi itu bagian dari meredakan amarah. Diam, doa, pindah posisi. Kalau perlu tinggalkan dulu beberapa waktu. Kalau masih dianjurkan berbaring sepanjang proporsional. Lalu ada tambahan wudhu. Jangan marah. Tegas boleh, marah jangan. Apa bedanya tegas dengan marah? Kalau tegas itu, satu, faktanya jelas, dua, aturannya jelas. Kalau marah itu enggak ada yang jelas. Preng, piring pecah, bibi. Aduh, ini hancur ya, hancur. Piring pupus jadi hancur-hancur. Kamu mau menghancurkan rumah tangga ibu ya? Masa dari piring rumah tangga hancur. Di mana mata kamu, Nah, kata bibi, dasar orang kampung kamu teh bibi. Kata bibi, tapi kan di kampung kita se-RT loh bu. Kemudian takdir wungkul. Bibi dengan ibu teh hanya Allah aja yang ngatur takdirnya. Kalau ibu lahir dari orang tua yang bantu-bantu, ibu lagi ngepel sekarang. Jangan sombong. Yang di akhirat nanti bibi panen. Aduh, kebayang pembantu yang majikannya judes atau etah luar biasa. Legit ya. Paham itu pulang umroh haji teh pahala we jang bibi, da bibi mah jarang marah ya kan. Si ibu ambok mana teh kitu-kitu teh pakai atuh sing rajin. Buat sebel ngeuli maneh teh hem ongkek. Enggak tuh ibu ongkek mah ongkek we. Kedah wawartos. Jangan tolong ya, makin tua harus makin bijaksana. Warisan kita teh adalah akhlak kita, bukan topeng kita. Yang dikenang tuh akhlak loh. Ibu mau dikasih uang oleh anak 100 juta, tapi uangnya dicetretkan ke wajah ibu. Dan uangnya uang logam. Itu mah pembunuhan. Pak penggede amlok, bapak-bapak nah itu jam segini mah yang ngaji mah pensiunan. Ya, jangan berantem Pak, mengalah-alah. Enggak worth it ya, enggak. Udahlah, jangan riuh dengan bertengkar. Preng piring kotor ya udah takdirnya gitu. Ini saya piring, bagi-bagi rezeki. Siknya saya duren, tahu-tahu busuk, wah perasan duren busuk. Ya udah, kita udah ngeringankan beban tukang dagang duren, karena untungnya dikit gitu, dan kita nolong orang yang beli durian jadi nggak kebagian yang dikit, ya udah dibeli oleh kita ya. Terus kita gimana? Ya udah tinggal buang, nggak makan durian juga nggak apa-apa. Tapi ya kan 80.000, ya udah rezeki dia halal. Nanti ini masih banyak uang, kita ngapain mikirin uang yang udah nggak ada, ya kan? Halo? Lagi duduk, nih ada yang kentut, ya sudah. Mau diapain coba? Bisa pengikut.
Bagaimana jangan kentut? Kan udah aneh. Jadi gimana kalau pengajian ada yang kentut? Ya diam aja. Bujur-bujur mana? Ya gimana? Husnuzon, baik sangka. Si ibu pasti udah nahan. Tapi tekanannya tinggi. Gak mungkin si ibu niat kentut di sini, ya kan? Itu aja udah mau. Berbaik sangka. Gak mungkin mau kentut di sini jauh-jauh ke sini. Mau pindah takut ditempatin orang. Udah tenang, alhamdulillah. Berarti telinga saya masih normal. Bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba peledak gitu. Alhamdulillah. Berarti saya nggak kena COVID. Tinggal tong napas beres. Mau ngapain ribut, ha? Mau ngapain ribut? No worth it. Gak ada nilainya ribut perkara remeh gitu. Betul? Nah, gak ada. Terakhir, Jumatan. Yang keempat, satu apa? Jangan ada dengki. Yang kedua, kurangi bicara. Saum mulut dari yang haram dan sia-sia. Tiga, jangan marah. Ya, pakai program. Siap marah, tancepin paku ke kayu, ke tembok. Hitung berapa sehari yang nancep. Minta maaf, cabut pakunya. Pakunya dicabut, bolongnya masih ada. Memaafkan dan melupakan beda kapling. Orang bisa mengatakan, saya minta maaf ya, saya maafkan. Robek di sini, mudah-mudah. Jangan ngerobekin hati orang. Terakhir, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara ciri kualitas Islam yang baik, tidak melakukan perbuatan yang tidak manfaat. Jadi kalau mau ngomong yang manfaat. Kalau mau berbuat, buat yang manfaat. Khairun nas anfa'uhum lin. Sebaik-baik manusia itu yang banyak manfaatnya. Mau ngapain kita melakukan yang tidak manfaat? Gerakan apapun yang menggunakan waktu harus manfaat. Karena waktu kita makin dikit. Belum tentu panjang umur. Nggak ada jaminan Ramadan masih hidup. Nggak ada jaminan minggu depan masih hidup. Nggak ada jaminan nanti malam kita masih hidup. Saya pulang ke sana belum tentu hidup, Bu. Kalau ajal saya jemput di jalan, pulang dari sini saya pulang. Saya yang jemput. Kenapa ya? Mau husnul khotimah? Mau husnul khotimah? Gampang. Tiap waktu mikir baik, lihat baik, dengar baik, ngomong baik, berbuat baik, berhati baik. Itu aja. Kita tunggu kapan malaikat maut menjemput. Kita akan dimatikan dalam kebiasaan kita. Mau ngomongin tetangga, omongin yang baik-baik. Ada kejelekannya, tutupin. Udah rumit bahagia tadi. Bahagia itu ada pada niat yang baik dan perbuatan yang baik. Sudah di sana aja wilayah kita, ya. Dunia nggak baik, nggak apa-apa. Kita aja yang baik. Itu teman-teman saya ngomong nggak baik, itu kan mulut dia. Tapi saya dihina, Nabi juga dihina. Segitu mulianya.
Masa kita yang hina asli, nggak ada yang menghina? Kita kan hina betulan, cuma nggak ngaku. Tapi dia ngejelek-jelekin saya, nggak bahaya. Yang bahaya tuh kita ngejelek-jelekin dia. In ahsantum li anfusikum wa in atatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, kejelekan itu menimpa dirimu sendiri. Ibu teh mau bahagia, mau selamat, udah sederhana. Mikir baik, lihat baik, dengar baik, ngomong baik, berbuat baik, hati baik. Suami saya nggak baik ke saya, kan baik. Ibu mah baiknya terus. Dan ditimbangnya juga masing-masing. Terakhir, suami teh apa sih bagi seorang istri itu apa? Imam? Kemarin imamin, cuman ina atau ina aja. Apa? Benar gitu bisa jadi imam. Anak-anak juga nggak mau jadi makmum, ya salah macana. Suami itu ladang amal. Kebaikan suami, ibu bersyukur, ibu dapat pahala. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar dan bantu diperbaiki, ibu dapat pahala dari kelebihan kekurangannya. Kalau tidak diniat ladang amal, ibu jarang berterima kasih ke suami. Kurang pak, sakitnya kurang. Kan sebagian besar penghuni neraka perempuan. Penyebabnya adalah tidak tahu bersyukur. Kekurangan suami, malah dikekesek oleh ibu. Ya dia itu bahagia. Harusnya bahagia rumah tangga teh. Bukan rumah tangga tanpa masalah, pasti ada masalah. Tapi disyukuri dan disabari. Beneran. Yang berhati busuk tidak akan dapat apa-apa. Apa-apa? Ngomongin apa? Didengar oleh Allah. Dicatat oleh malaikat dan pasti kembali ke ibu. Tidak ada yang meleset. Kalau perkataannya baik, ibu dapat pahala. Kalau perkataannya buruk, ibu dapat dosa. Kalau ngomongin orang, pahala ibu habis sekarang juga dibayari. Serius tuh, tidak bisa meleset. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun dapatnya. Ngeri sekali. Di dunia sengsara, di akhirat binasa. Padahal dia sholat, saum. Karena busuk hatinya. Cukup begitu ya. Segini aja udah menderita wajahnya. Alhamdulillah. Dapat ilmunya, jaga hati. Kekayaan kita itu. Kalau ini sudah busuk, dan ada apa. Mau punya apa saja, satu yang pasti tidak punya, bahagia. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Bagi yang beriman mas bagus. Jangan suka busuk hati. Percayalah. Kalau di sini busuk, ini busuk. Apa sih orang yang hatinya busuk? Gampang. Dia tidak nyaman dengan hidupnya. Nanti ngomongnya tuh tidak nyaman didengar. Raut mukanya tidak nyaman dilihat. Jadi cantiknya bukan di sini, dari ini mah casing. Sini. Mau bahagia? Ini kan saya lihat udah rada senior ya. Ya tidak nyebut tua ya. Banyak ingat mati, sudah diukur belum kain kafannya? Ukurlah supaya menyusahin orang.
Ya, simpan di lemari, kasih tahu ke keluarga kalau meninggal ini siap, kalau meninggalnya di sini gitu ya. Enak dilihat, oh cuman ini yang saya bekal nanti. Sering-sering lihat kuburan, oh gini. Siapin kalau mau, siapkan kuburannya di sini. Lihat nanti, oh di dalam tubuh saya nanti gimana saya, bercahaya atau gelap. Oh, enak sebetulnya Bu kalau hidup kita mau baik nih. Dengernya enak nggak ini? Ceramah ini dengernya enak tidak? Dengernya aja enak. Ketemu dengan yang mengamalkan lebih enak. Dan yang paling enak kalau kita yang mengamalkan. Tidak rumit, hati baik, sikap baik. Dah cuma itu aja. Baik Ibu Bapak, jadi ceramah lagi. Oh, ajakan zakat, infak, sedekah untuk santri yatim dan duafa serta pengembangan asrama Yayasan Iqra'ul Quran Al-Istiqomah Bandung. Masya Allah. Jangan suka ragu-ragu kalau dengar info gini ya. Ini ladang amal, der saja. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terimalah apa yang dapat kami lakukan ini ya Allah. Taqabbal minna siyamana, taqabbal minna sholatana. Terima semua amal-amal kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami, hapuskan sekotor apapun aib-aib kami, bersihkan dari sehina apapun masa lalu kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang Engkau bahagiakan di dunia wal akhirat. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Karuniakan sholat yang khusyuk, rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Cukupi hanya dengan rezeki yang berkah. Karuniakan lahir batin sehat wal afiat. Rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji, hajah, mabrur, umroh yang makbulah. Ya Allah, lindungi kami dari penyakit lahir, penyakit batin, penyakit akal. Lindungi kami dari kejahatan makhlukmu, dari kezaliman, dari kefakiran, dari kehinaan dunia wal akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu yang baik, Bapak yang baik. Usahakan bersedekah ya, sebagai syukur atas pertemuan ini. Silakan sampai jumpa di medsos aja ya. Anak ada jarang KTP ayo. Terima kasih PKN Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Gerenda Haji Abdul Haji Nasari yang telah menyampaikan ilmunya. Kita doakan mudah-mudahan AA senantiasa dalam kesehatan dan Allah mudahkan dalam setiap dakwah-dakwahnya insyaallah. Baik Bunda yang dirahmati Allah